Kita lihat kecepatan RTX 4070 Ti si galak ini tuh rata-rata 9,1 iteras per second, menyelesaikan 30 referensi feature kurang dari 1 menit 20 detik aja. Video vlog dengan AI dia bisa memilah-milah bagian yang penting dan yang nggak penting. Kita tinggal klik kanan aja lalu scene edit detection. Centang aja semuanya supaya nanti lebih mudah untuk editing selanjutnya. Nah, proses analyzing ini tuh memerlukan GPU yang kenceng supaya kerjaan kita lebih cepat. Ini memudahkan editor pas kerja. Wah, mantap banget ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Teman-teman di komentar tuh sering banyak mendang-mendingnya ya. Ngapain gitu beli PC mahal kalau cuman dipakai buat main game doang. Pakai GPU atau CPU 5 tahun, 7 tahun yang lalu juga tetap bisa main game gitu ya. Game kekinian gitu maksudnya. Resolusinya udah 1080p juga udah kuat, udah enak. Walaupun presetnya low atau medium gitu ya. Pakai PC kere-hore aja udah cukup, nggak usah PC mahal gitu ya. Setuju kan? Tapi ada beberapa teknologi baru yang mungkin belum maksimal atau bahkan nggak jalan di PC yang lawas tersebut. Atau juga kalian yang suka main game tapi kerjaannya sebagai editing, 3D designer, arsitek. Kalau pengen hasilin cuan dari kerjaannya, ya mau nggak mau gitu harus ngikutin perkembangan gitu ya. Contohnya AI. Nah, dengan itu kita bisa membuat kinerja kita lebih cepat dan lebih simple. Saya akan coba explore aja sedikit aja contohnya gitu ya. Kebetulan di sini saya punya Galaxy GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB 256 bit GDDR6. Dia tuh udah punya CUDA core kenceng ya, 8448 CUDA core dengan boost clock 2655 MHz. GPU ini tuh versi overclock ya, jadi ada tombol satu klik ini bisa boost performanya hingga 2670 MHz. Tinggal pijit aja, nanti ada di software bawaan si Galaxy-nya ya, performanya tuh langsung meningkat. Kalau lihat dari bodinya, dia tuh udah dilengkapi dengan 3 fan yang gede-gede banget. Udah support PCIe 5.0, untuk pin powernya juga ya, udah menggunakan yang terbaru 12 pihak power. Terus di dalam paket pembeliannya udah dikasih stand holder, ini aluminium bahannya, dan 1 fan ARGB. Ini untuk membantu pendinginan jauh lebih ekstra. Oh ya, ada juga konverter 12 pihak power dan 1 kabel ARGB untuk sync ke motherboard. Heatsink besar dengan 8 pipa heat pipe ini sangat membantu menjaga suhu tetap adem walaupun saat full load. Terus bodinya ini yang dibalut dengan copper ARGB bisa di-sync dengan software bawaan motherboard. Untuk portnya di sini ada 4, 3 kali DisplayPort 1.4 dan 1 kali HDMI 2.1. Kalau mejeng di atas casing, ini mewah banget. Pokoknya ya GG gitu ya, lu lihat. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Di sini kan ada fitur terbaru dari Nvidia, yakni Chat RTX. Jadi Chat RTX ini tuh kita bisa jadikan sebagai AI pribadi atau AI offline khusus PC kita aja. Atau saya sebagai konten kreator ya, yang punya website ya, pengen buatin gitu ya landing page ya supaya nanti diklik bisa masuk ke websitenya Sekilas IT atau lain-lain. Nah, di sini kalian bisa manfaatkan juga si Chat RTX. Misalkan saya minta bantuan buatkan kode HTML for landing page. Oke, kita akan coba lihat di sini apakah dia bisa atau tidak. Oke, dia langsung nulis yang ngetik-ngetik walaupun saya di sini memang belum terlalu bisa juga dengan coding-codingan. Tapi di sini kita manfaatkan dengan AI. Oke, setelah selesai semuanya, kita tinggal copy aja di sini semuanya masuk ke Notepad, lalu paste di sini dan kita akan save. Save-nya misalkan landing page.html. Oke. Nah, kita akan coba buka ini landing page ya. Wah, udah ada kan? Tapi di sini kita belum bisa memasukkan link. Kita bisa edit lagi si codingnya. Caranya seperti apa? Misalkan nih ya, saya memasukkan linknya web Sekilas IT ya. Kita tinggal minta bantuan lagi si Chat RTX. Add this link to HTML. Oke. Nah, ini udah masuk. Kita tinggal copy lagi di sini dan kita tinggal tambahkan aja misalkan di sini. Set ya. Terus untuk http www.example.com ya kita ganti dengan linknya web Sekilas IT ini. Oke, kita akan coba save dan
Kita coba reload. Oke, welcome to my website. Kita klik here to visit example. Nah, gitu kan. Ini udah langsung masuk kalau misalnya kita pengen ganti ya, karena di sini kan masih tulisannya klik here to visit example ya. Kita kan ganti aja di sini. Klik here to my website. Gitu kan. Kita tinggal save lagi dan kita reload. Hasilnya seperti apa teman-teman? Oke, klik here to my website. Tinggal klik masuk ke websitenya Sekilas IT. Wih, canggih banget ini chat RTX. Mantap ya. Oke, kita akan lanjut ke pengujian kedua. Let's go. Ini yang lagi rame ya, software isi diffusion. Manfaatkan AI. Dengan perintah teks, kita bisa hasilkan gambar yang bagus dan cepat. Di sini saya coba request 30 gambar pemandangan gunung dengan matahari terbenam dan di pinggir danau. Kita lihat perbandingan antara RTX 4070 Ti Super dan RTX 4060. Kecepatan render 4070 Ti Super rata-rata di 9,1 iteras per second. Sedangkan RTX 4060 hanya berada di 4,1 iteras per second aja. Sehingga di sini berhasil memunculkan referensi picture untuk si RTX 4070 Ti Super 1 menit 20 detik aja. Wah, mantap ya. Sedangkan untuk RTX 4060 menyelesaikan rendernya 3 menitan. Di sini saya masih penasaran ya teman-teman. Kita tambah pengujiannya aja. Gimana nih? RTX 4070 Ti Super, RTX 4060, dan saya tambahkan GTX 1650 untuk perbandingan aja ya. Seperti biasa munculkan referensi 30 anime cute menggunakan AI Easy Diffusion, dan hasilnya RTX 4070 Ti Super ini menyelesaikan render hanya 1 menit 20 detik. Lalu untuk RTX 4060 membutuhkan waktu render 3 menit, sedangkan untuk GTX 1650 butuh waktunya 1 jam 30 menit. Wow, luar biasa nih perbedaannya ya. Berasa nih PC modern dan PC lawasnya. Kita manfaatkan AI dengan RTX ini. Wih, mantap ya. Karena di sini tuh saya konten kreator, jadi sering ngedit pakai Premiere Pro. Jadi ini sangat ngebantu sekali untuk kerjaan saya sebagai konten kreator. Walaupun AI ini tuh memang fitur dari si Premiere Pro-nya ya. Ini yang Premiere Pro yang baru ya. Tapi kita harus manfaatin gitu ya. Ngedit video, ini kebetulan saya contoh aja ya. Ngedit video vlog dengan AI, dia bisa memilah-milah bagian yang penting dan yang nggak penting. Ya, kira-kira harus dipotongnya yang mana dan nggak harus dipotongnya tuh yang mana. Kita tinggal klik kanan aja, lalu Scene Edit Detection. Centang aja semuanya supaya nanti lebih mudah untuk editing selanjutnya. Nah, proses analyzing ini tuh memerlukan GPU yang kenceng supaya kerjaan kita lebih cepat. Kalian bisa perhatikan tuh di Task Manager, GPU Galaxy RTX 4070 Ti Super ini tuh udah berjalan di 80-90%-an. Ini memudahkan editor pas kerja. Wah, mantap banget ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu kita bisa manfaatin AI lagi yang lain. Ini adalah AI Auto Frame. Misalkan video vlog yang saya ini tuh mau dibuat potret untuk diupload di TikTok atau IG Reels. Itu kan harus potret. Dengan footage yang sama, kita bisa pakai AI lagi nih. Jalankan auto reframe. Otomatis, sequence ini tuh berubah menjadi vertikal. Secepat itu teman-teman. Dan pastinya, frame-nya itu tuh ngikutin pergerakan badan saya sendiri gitu ya. Nggak usah diedit manual tracking satu persatu. Itu kan butuh waktu yang lama banget. Tuh, lihat. Ini sadis banget teman-teman. Tentu si GPU RTX ini tuh berperan penting ya untuk proses analisingnya. Atau juga, nih kalian bisa lihat ya, bisa selection bagian yang mau kita tracking. Misalkan wajah saya ini nih. Dan sebaliknya juga, bisa mau di blur ya orang yang ada di videonya, pakai AI aja, pastinya tinggal diklik aja. Biarkan hardware kita yang kerja sendiri. Dan hasilnya, lihat, wajah saya tuh keblok secara otomatis, ngikutin pergerakannya. Bener ya, cepat banget dan simple kan? Bayangkan teman-teman ya, kalau misalkan kita tracking manual frame per frame, ini bisa seharian ngedit kayak gitu. Tapi dengan adanya AI dan GPU yang kenceng kayak gini, cuman hitungan menit kerjaan kita udah beres. Oke, kita lanjut ke rendernya. Kita tes juga nih. Render video 22 menit dengan file size 1,7 GB. Ketika pakai software encoding, terutama si prosesor Ryzen 7 7700X, membutuhkan waktu sekitar 15 menitan. Udah sampai selesai ya. Lalu saya coba juga pakai hardware encoding. Pastinya bantuan GPU ini sangat berperan penting. Pakai RTX 4070 Ti Super ini hanya sekitar 8 menitan aja. Wow, lumayan kan? Ya sedikit perbedaannya, tapi ini ngebantu banget. Oke, sekarang kita akan tes game ya. Jadi kurang greget aja kalau misalkan nggak ada pengujian gaming ya. Di sini saya akan coba di Cyberpunk 2077.
Pertama saya jalankan dulu tanpa DLSS, karena DLSS ini hanya bisa dipakai di GPU RTX series aja. Ketika benchmark rata-rata hanya di 45 FPS-an aja. Ya, kecil banget ya. Tapi ketika diaktifkan fitur DLSS Super Resolution Overdrive ya, detailing game juga hampir sama-sama aja, tapi FPS rata-ratanya jauh meningkat, sekitar 130 FPS-an. Mantap banget ya. Ya ini kelebihan dari GPU dengan teknologi yang baru. Sebagai tambahan, saya uji benchmark sintetis mulai dari V-Ray GPU CUDA. Galak RTX 4070 Ti Super mendapatkan 2635 poin. RTX 4060 di sini mendapatkan 1207 poin. Lanjut untuk V-Ray GPU RTX ya, RTX 4070 Ti ini mendapatkan 3458 poin, dan sebagai pembanding tadi ya RTX 4060 mendapatkan hanya 1685 poin aja. Lanjut untuk pengujian Port Royal, ya ini pengujian lebih ke performa ray tracing GPU ya. Galaxy RTX 4070 Ti Super mendapatkan 15.539 poin dan RTX 4060 mendapatkan 5.950 poin. Satu lagi benchmark Direct Ray Tracing ya, RTX 4070 Ti Super mendapatkan average 72,73 FPS dan RTX 4060 hanya mendapatkan 26,40 FPS aja. Dari hasil skor sintetis juga udah kelihatan ya, beda performanya, beda harganya, beda kekencengannya. Apalagi kalau kita pakai series GTX jauh lebih lama dan ada beberapa fitur yang nggak bisa dijalankan. Inilah kelebihan dari GPU mahal gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah lihat kan perbedaannya PC mahal dengan PC murah? Apalagi PC Kerehore ya. Ya walaupun sama-sama tetap bisa main game gitu, tapi ada beberapa fitur yang nggak bisa dijalankan. Terus kecepatannya si RTX 4070 Ti Super ini ya sesuai lah ya dengan harganya. Khususnya kecepatan melakukan pekerjaan yang ada AI-nya tuh kayak tadi ya. Galak RTX 4070 Ti Super ini yang harganya lebih mahal punya kecepatan yang jauh lebih kencang, ya lebih super lah gitu ya. Dan satu lagi nih ya, kerjaan kita, khususnya saya sebagai content creator tuh ya, jadi bisa lebih cepat ngedit video untuk publish di sosial media. Seperti contoh tadi tuh ya, saya syutingnya kan satu kali dengan frame-nya tuh landscape ya di kamera, tapi bisa dibuat untuk video YouTube, bisa sekaligus untuk TikTok, IG Reels gitu, YouTube Short. Ya mantap banget gitu. Satu kali kerja, 3 hasil yang didapat. Wah, mantap banget nggak tuh ya? Oke. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.